Oke, sekarang kita ke gelombang. Kan gelombang kemarin udah superposisi nih sekarang. Dan interferensi. Ya. Nah, sekarang kita ke gelombang superposisi atau stasioner. Gelombang stasioner ini ada dua, ada gelombang ujung terikat, ada gelombang ujung bebas. Bapak belum ngirim ke saya. Ini belum ya? Coba nih, Belum. soal-soalnya ada tapi ya. Kayaknya belum juga deh, Pak. Terakhir kan yang gelombang berjalan doang itu. Dia ada di gelombang berjalan ya di sini juga tuh. Soalnya nomor 5 sama nomor 6. Ah, bentar, bentar, bentar. Oke, tapi rumusnya Bapak belum ngirim. Cuma dikirim semua dulu ya kejadian. Oke, kan. Terus kisi-kisi tadi, di mana ada dua gelombang jenisnya ada ujung terikat, ada ujung bebas. Ujung terikat ini rumusnya 2A sin KX cos omega T, ujung ujung bebas 2A cos KX sin omega T. Nah, di mana nanti ke dalam kedua rumus ini ada ya rumus yang namanya letak perut dan letak simpul ini perut, 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 simpul, simpul, simpul. Pokoknya kalau ujung terikat itu sin KX duluan, ujung bebas cos KX duluan. Kan ujung terikat kan 2A sin KX, ujung bebas 2A cos KX. Itu intinya ya. Letak perutnya apa? XN plus 1. Jadi misalnya letak perut keempat, maka di sininya N-nya 3. Kurang 1 gitu. Jadi 3 tambah 1. Ya, nah, coba kita lihat sini. Hmm. Terikat dan ujung bebas. Baru masuk pada sudah. Soal yang nomor 5, coba ya. Nah, taunya dia ujung terikat atau ujung bebas dari mana, Pak? Dari keterangan di soalnya. Ya. Sebuah tali yang panjang salah satu ujungnya digetarkan terus-menerus dengan amplitudo 10 dan periodenya 2 sekon. Sedangkan ujung yang lainnya dibuat bebas. Dibuat bebas berarti ujung bebas kan ini kan? Ya, ujung bebas. Ini ujung bebas. Maka kita nanti menggunakannya rumus ujung bebas nih. Rumus yang ujung bebas. Nah, ini ya. Karena ada keterangan ujung bebas gitu ya. Di mana amplitudonya itu adalah 2 C, 2, 10 cm, periodenya 2 sekon. Jika cepat lambat gelombang V 18 dan tali terjadi gelombang stasioner atau superposisi, tentukan ya A, amplitudo gelombang, berarti AP kan. Karena dia itu ujung bebas, amplitudonya itu adalah 2A cos KX. 2A cos KX. Yang berjarak 12 cm. Nih, ini X-nya 12 cm. Oke. 2A berarti 2 dikali 10 cos K.
K-nya apa? K, ini rumusnya 2pi per lambda. Tadi ada kan rumus K tuh. K itu 2pi per lambda. Yang K ini 2pi per lambda. Nah, K-nya 2pi per lambda. Lambdanya mana Pak? Lambdanya nggak ada kan? Nah, lambda ini dari rumus pi. Pi itu sama dengan apa? Lambda. Lambda bagi T. Maka lambdanya ini adalah pi kali T. Pi-nya 10, T-nya 2. Pi-nya 18, T-nya 2. 18 kali 2, 36 cm. Ya kan? Maka kalau mau masukin di sini 2 pi per lambda per 36, pi-nya pi per 18. Paham ya? Maka jadinya 2 kali 10, 20 cos kx. Cos K-nya pi per 18, X-nya berapa? 12. 20 cos cos berapa tuh? Cos pi per 18 X jadinya apa? 12 sama 18 sama bagi 6, 2 per 3 pi kan? Ya nggak? Bagi 6 kan? Bagi 6 sama dengan 2, bagi 6 sama dengan 3. 20 cos, 2 per 3 kali 180. 20 cos berapa? 120 kan? Cos 120 berapa? Min setengah. Dengan min 10 amplitudenya. Paham nggak jadi? Pendra. Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, sekarang letak simpul. Simpul kedua dan urut ketiga. Simpulnya apa? Yang B itu simpulnya adalah X n plus 1 kan? Simpul. Simpul kedua. X n plus 1 sama dengan 2n 1 kali seperempat lambda. Simpul kedua berarti n-nya 1 kan? X tambah 1, 2 kali 1 plus 1, seperempat kali lambda. Lambdanya 18. 3 per 4 kali 18. 2, 9. 27 kali 2. 13,5 cm. Ini simpulnya nih. Terus kalau perutnya apa? Perut ketiga. N-nya sama dengan 2. Rumus perutnya apa? X N plus 1, 2N seperempat lambda. 2 kali 2, seperempat kali 18. Karet, karet 18. X. Itu N1 sama N2 dari mana, Pak? Nah, kan dia perutnya simpul kedua nih. Eh, Berarti ini berkurang 1. N-nya 1 kan? oke. Jadi kan nanti rumusnya itu kan Xn plus 1 soalnya. Hmm. Jadi tetap X2 juga di sini kan? Hmm. Xn plus 1. Perut ketiga berarti N-nya 2. Dua. Di sini juga tetap X2 plus 1 kan? X3 juga ada. Paham nggak main derajat? Paham, Pak. Nah, coba kalau yang terikat. Bapak mau nyatet dulu. Oke, bentar, Pak. Kasus dulu. Jawabannya ngapain ya? Tadi lambda bagi W rumusnya.
Ini baru rumus. Ini rumus juga. Nah, sekarang coba. Kalau udah kirim fotonya ya ke WA. Ya. Saya masih mamin rumusnya, Pak. Kamu masih main rumusnya nih. Heeh. Tapi yang awalnya ngerti gak? Yang tadi pertama. Awal ngerti, cuman awal kan ada periodenya. Mm-mm. Oh iya nih. Jadi mencari apa gini ya? Mencari lambda ya. Mencari lambda itu nanti yang kamu lihat di rumusnya itu kan mencari lambda itu ada dua nih. Ya bisa kan V sama dengan lambda kali F tambah lambda bagi T nih. Hmm. Nah di soal ini kan adanya apa? Frekuensi kan. Hmm. Ya, adanya frekuensi ini kan frekuensi segini. Terus kecepatannya segini. Iya, Berarti frekuensi sama ini kan. iya. Sama kecepatan kan. Oke, 2pi per lambda. Lambdanya berapa tuh, Pedra? Oh, 2. Oh, 2 dari sini ya, Pedra udah. Kan pi sama dengan lambda kali F. Lambdanya adalah pi bagi F. Yang 8, F-nya 4. Sorry, ini lambda. Lambda sama dengan 2. Nah, udah. Udah ketemu lambda, udah ketemu semuanya tuh. Langsung masukin rumus. Ya kan? Haknya itu adalah FK-nya 2 pi per lambda. Berarti lambdanya 2. Benar. 2 pi per 2. Betul. Bapak jangan koreksi kayak gitu, Pak. Saya insecure. 2 kali 0,1 amplitudenya. Oke. Bagus ya jadikan meter kan ini kan A-nya kan 0,1 meter. Benar, benar. 2pi per 2 kali 1,5 jadinya gini ya. 2pi per 2 1,5 ini kan 3 per 2. Yang artinya 32 sin 3 per 2 pi gitu kan. Atau sin 270 ya. 80 bagi 2 90 ketiga 270. Sin 270 min 1. 0,2 kali min 1 min 0,2. Udah cukup sampai sini aja ya, nggak usah jadikan senti ya. Kan dalam meter ya. Paham ya? Nah, dari ujung jarak simpul ketiga dari ujung terikat itu. Ini simpul ketiga berarti N-nya 2 kan? N-nya 2 artinya simpul. Simpul berarti apa? Ujung terikat XN plus 1 kan? 2N seperempat lambda. 2 kali 2 seperempat kali lambdanya 2. Ya nggak tuh? Jadi 2 kan? Ya nggak? 2 kan? Iya. Paham ya? Simpul. Kan ini Oh rumus. ya. Oke. Maaf, Bapak. Nah, kalau perutnya baru XN plus 1. Kan simpul ketiga N-nya 2. Terus ini. Kalau Ini. perut kedua berarti Menit. apa? Perut kedua N-nya 1 kan? N-nya 1 berarti N-nya 1 ini 2N plus 1 seperempat lambda. Ada 2 N-nya dong. Ya, XN plus 1 sama dengan 2N plus 1 seperempat lambda. Berarti saya masih belum bisa Itu yang simpul-simpul soal 2N seperti ini ya, tambah Pak. 1 pakai 2. 3 kali 1 per 2 0,5 meter kan? Nanti ya. Jadi ngerti gak ya? Nah, untuk fungsi panjang 5 meter apa nih? Kalau ditanya misalnya si perut kedua dari asal getaran, Nah, kalau dari asal getaran, tadi kan perut keduanya berapa? 1,5. Maka jaraknya itu adalah L-nya, panjang talinya dikurang simpul keduanya. 5 dikurang 1,5. 3,5. Gitu. Kalau dari asal getaran ya.
Paham nggak nih, Kak? Pedra. Berarti tadi saya salah ya, Pak ya? Hmm. Oke. Jaki ngerti gak, Jak? Paham, Pak. Paham ya? Ya, coba soalnya yang sekarang yang kita aplikasikan ya. Itu kumpulan soalnya. Bapak bahas satu soal lagi dong, Pak. Iya nih, di sini ada nih. Tapi Bapak yang ngerjain. Hmm? Langsung Bapak bahas, langsung Mister bahas. Superposisi. Ini superposisi kan? Ayo coba ini. Kerjain sendiri. Jadi kita bahas ya. Ya. Ini berarti ujung apa? Ujung bebas kan? Ya nggak? Karena ada kata-kata ujung bebas kan? Nah, kemudian apa tuh? Amplitudenya 20 artinya 0,2, periodenya 0,1, panjang lubangnya 25. Panjang lubang lambda 25 cm. Ini jadi 0,2 cm. Tuh. Amplitudo superposisi gelombang datang dan gelombang pantul pada jarak 75 cm. Ditanya apa? Amplitudo superposisi kan? Berarti apa? AP kan? Ya nggak? Amplitudo superposisi itu AP. AP di ujung bebas. Berarti apa rumusnya? Ini kan? AP di ujung bebas. 2A pasca X. Karena opsinya dalam cm, kita nggak usah jadikan meter. Nggak usah jadikan meter ini ya. Hanya tetap 20 cm. 2 kali 20 cos K. K-nya berapa? 2 pi per lambda. Berarti 2 pi per lambdanya berapa? 25. Cos KX berarti 40 cos 2 pi per 25 dikali 75. Ngerti gak tuh? Nah, Jaki ngerti gak Pedra? Ngerti, Pak? 40 cos 75 bagi 25 3. 3 kali 2 pi 6 pi. Cos 6 pi. Bapak itu kalau nampinya langsung dipecah boleh nggak, Pak? Kayak 6 kali 3,14 gitu. Hmm? Kayak pi-nya langsung dipecah. Jadi kayak, Boleh kalau cos pi oh, setelah trigonometri, P setelah trigono itu nilainya 180. Setelah trigono itu maksudnya setelah sin, konstan gitu ya. Kalau pi sebelum sebelum trigono, pi-nya baru 3,14 atau 22,7. Paham nggak? Nah, nampi artinya apa, Pak? 40 cos 3 kali 2 pi kan? Ya nggak? 2 pi berapa? Apa nggak tuh, Jaki? 2 pi kan 360 kan? Jadinya kamu bikinnya 40 cos 360. 360 berapa? Cos 0. 1 kan? 50 cm. Ngerti ya? Jaki, Petra, ngerti ya? Hmm? bentar, Pak. Bentar, Pak. Bisa nggak cos 360 jam? Saya yang nggak bisa, Bapak. Hmm? Saya nggak bisa nih. Cos 360 bisa nggak, Jaki, Petra? Nggak bisa. Nggak, saya lupa. Tahu caranya nggak? Pakai kuadran ya, Pak? Hmm, Nah, itu lupa, Pak. Lupa, Bapak. kuadran ya. Nih, ini harus flashback lagi ya ke eh, kan yang penting apa tuh? Trigonometri, mana trigonometri ada nggak? Hmm, trigono, 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 boleh jelasin boleh. Hmm, sudut istimewa trigono, nggak ada sini. Udah banget ya. Nah ini nih sudut istimewa trigono. Nah ini ya. Tuh. Nih
dijelasin lagi deh. Ini semua sin tan cos ya. Konsepnya itu untuk trigono kuadran-kuadran. Yang penting kamu hafal ini ya. Huruf istimewa nih. Ini kan apa? Konsepnya itu semua sin tan cos. Semua itu artinya kuadran satu semuanya positif. Kuadran 2 hanya sin yang positif. Kuadran 3 hanya tan yang positif. Kuadran 4 hanya cos yang positif. Semua sin tan cos gitu ya. Nah, ini kan kuadran satu nih. Kuadran satu itu intervalnya antara berapa sampai berapa? 0 sampai 90. Berarti semua sudutnya di kuadran satu, sin kostannya itu bernilai positif. Nah, kuadran 2 itu dari 90 sampai 180. Kuadran 2 hanya sin yang positif dan saudaranya sin yaitu kosekan, hanya sin yang positif. Di kuadran 2 rumusnya bisa 180 dikurang alfa aja ya, yang nggak berubah ya. Kan bisa juga 90 plus alfa, kita pakainya ini aja, 180 min alfa. Nah, terus bisa juga di kuadran 3 itu 180 sampai 360. Kuadran 3 berarti ini tannya yang positif. Kan semua sin tan cos ya. Kamu nggak pernah nih gini. Semua sin tan cos. Jadi berurutan. Kuadran 3 ini 180 ditambah apa? Sedangkan di kuadran 4 itu 180 sampai 270, sorry, 270. Nah, kuadran 4 itu 270 sampai 360. Kuadran 4 cosnya yang positif. Rumusnya apa di kuadran 4? 360 dikurang alfa. Ya, itu ya. Nah, makanya tadi cos 360, kan tadi kan paling langsung nih, cos 360 berapa? Cos berapa? 360 kurang alfa kan? Enggak, 360 kurang alfa. 360 kurang berapa? Supaya hasilnya 360. 0 kan? Jadi kita pakainya cos 0. Cos alfanya. Cos 0 berapa? 1. Karena di kuadran 4, cosnya di kuadran 4 ini bernilai positif. Cos kuadran 4 bernilai positif. Gitu. Ngerti gak, Jaki? Pedra. Coba tes deh. Tes dulu. Sin 225. Ayo berapa? Jaki Pedra berapa? Sebut aja kalau udah langsung ketemu ya. Ya, 3. Sinnya berani negatif. Sin 180 tambah 45. Jadinya min sin 45. Min setengah akar 2. Oh, tetap pakai min-min ya, Pak? Ya iya kan untuk apa ada intinya kan di kuadran 3 kan tannya Ya. berarti selain tan itu negatif semua istilahnya gitu. Oke. Paham gak nih? Nah, apaan di PSS dulu ya ini ya. Panjang lemak ini kan N-nya. Ini S-nya kan. Lambda S bagi N. Ya enggak? Berarti tinggal 5 bagi 18, Pak. Hmm. Oh. Oke. Seperempat lambda. Nah, ini bisa nih kamu. Kamu tahu dari mana rumusnya seperempat lambda? Kamu banding aja Mana, Pak? kok terdekat. Oh, ada di sini. Kan Bapak tadi ngasih tahu ya?
Ah, soal sebelumnya. si Tapi nomor 39 Pak bahas aja Pak. lambdanya itu kan adalah berapa? 5/18 kan. Urut kedua dia terikat apa? Dia terikat kan. Katanya WiFi-nya katanya dia. Ini satu kan. Lambdanya 5/18 gitu. Dua maksudnya tiga. Empat ya 18 kan. Satu enam kan. Berapa tuh? Ada nggak? 5/24. 0,2083, 0,21 ya. Berarti ya. Hmm? Sama aja ya Pak ya. Berarti ya. Intensitas, arah intensitas pada TI sama dengan 10 log I per I0. 2 TI sama dengan TIN. TI plus 10 log N. TI 2, TI 1 min 20 log R2 per R1. Terus perbandingan I-nya I1 per I2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Kenapa? Karena rumus I itu adalah P per A. A-nya itu 4PR kuadrat. Nah, ini rumusnya udah rumus satu bab ini. Nah, di sini I0 itu tetapan ya. Ini terang-terangan ini. TI itu taraf intensitas, satuannya dB, intensitas, satuannya dB, desibel. I0 itu intensitas, intensitas bunyi, satuannya adalah watt per meter persegi. I0 itu intensitas ambang, ambang besarannya 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. A-nya ini luas penampang, terus eh, apalagi tuh N-nya itu banyak banyak sumber bunyi, TIN taraf intensitas, N sumber bunyi. Di mana nanti kan ada log nih, nanti ada log 10, 1, log 100, 2, log 1000, 3 dan seterusnya ya, tergantung banyaknya angka nolnya ya. Jadi ya mesin identik. Berarti rumusnya mana? Yang TIN kan? TIN-nya kata. Bapak ini masih soal yang Bapak tadi kan? Masih Oke. jangan di rumus ini kan TI tambah 10 N kan? Kenapa Pak? Pakai Karena kan rumus itu ini. sumber bunyi 100 mesin. Ini N-nya. Oke. T-nya 70. 10 log 100. 70 Ah, oke. tambah Bapak tadi 70 apa ya Pak? TI 1 Oke. 90. Ya nggak? Berarti Terus 100-nya dikemanain Pak? N-nya ya? Di belakangnya kan log. 100. Oke. Tadi kan log-lognya udah tahu kan? Log-lognya. Oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Tergantung angka nolnya ya? Hmm. Oke.
Mau nyatet dulu, Pak. Nah ini kan menghasilkan kenaikan delta TI. Kan TI itu apa? 10 log I per I0 kan. Makanya dua kalinya kan. Menggandakan tapi dua kalinya. 10 log 2 I per I. 10 log 2. Ya, 3. Ya, ya, berarti ya. Nggak paham, Pak. Rumus ini doang kan dua kalinya. Menggandakan itu artinya dua kalinya. Nih, keluaran nih. Dua kalinya. Ya, Berarti dua itu I-nya. hmm. Per I, I mula-mula, I awal kan ini kan I nol kan, maka I aja gitu. Oke, 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 oke. Simpel kan? Nah, kita cek lagi ya ini. Ini berarti benar. Sip, benar ya, simpel ya. Sip. Ini min 4 terus 8 benar 80. Sip. Ya. Bandingkan kan. Kan tadi ada rumus ini belum digunakan ini. Yang TI2 sebenarnya TI1 min 20 log. Nih ini. Ya nggak? TI1 berapa? 120 min dari anak pertama. Berarti 20 log dari anak pertama ya. Berarti berapa? R2-nya 180 tambah 20 kan. 200. 200 per 20 ya. Min 20 log 100 ya. Bang, 2 dengan 80 ya. Yang B. Tidak tuh. Ya, terus ini kan TI 10 log I per I0. 110 10 log I 0 gitu kan. Cara-cara tulis 11 kan. I per I0. Ingat ini ada apa? Logaritma. B sama dengan A log C. A log C sama dengan B. Maka C sama dengan A pangkat B. Ya. Ini kalau nggak ada lognya di sini 10 sebenarnya adanya. Yang kalau nggak ada lognya ya, basisnya 10. Berarti C-nya ini kan I per I0 sama dengan A pangkat C. Ada kan 10, 10 pangkat 11. Ya nggak? KI-nya sama dengan 10 pangkat 11 dikali I0. IO 10 pangkat 11. 15 I-nya 10 pangkat min 1. Ya nggak? Jadi, Oke, Pak. ini ya. I1 berapa? Ini kan 12 meter. Artinya apa? I1 1,2. I B 0,3. Artinya apa? IB kurang dari IA kan. Ini X, ini 12 min X. Karena dia lebih kecil kan. IB-nya lebih kecil, maka si RB-nya itu adalah X.
RA-nya 12 min X, ya kan? Kayak gravitasi kemarin tuh. I1 1,2 per I2 0,3. R2, R2 tuh RB ya. X, R1-nya 12 min X. Jadi ya, berarti ini bagi ini berapa? 4 kan? Berapa nih? 1,2 bagi 0,3, 4 ya? Ini diakarkan, 2 sama dengan X per 12 min X. Kali silang, 24 min 2X sama dengan X. 24 sama dengan X plus 2X. 3X, X-nya berapa? 8 kan? 8 meter dari B. Hmm, Bentar, itu kan I1 per I2, I1 nya 1,2 per 0,3, R2. Oh, rumusnya itu, ini bukan kebalik ya, bukan yang ini. Tapi I1 per I2, R1 per R2 kuadrat. Ya, dan ini kebalik ya. Maka ini kita balik aja nih. IB per IA, RA per RB kuadrat. Ya. Berbanding lurus RB per RA. Ya, oke. IB-nya 0,3 per 1,2 berarti kan. 1 perbandingan 2, 0,3. 1 per 4. 1 per 4. Ya, hari jadi 1 per 2. 2X sama dengan juga 2X sama dengan 12 min X. 2X sama dengan 12. X sama dengan 4 kan? 4 meter dari B, ya kan? Atau RA-nya berapa? 12 kurang 4. 8 meter dari B. Berarti ya? Berarti. Jadi dia berbanding lurus ya. Bukan kayak perbandingan rumusnya tadi. Ini rumus jika ditanyanya agar intensitas bunyi di antara kedua intensitas bernilai 0. Ya, atau besarnya sama. Ya. Bentar, Pak. Mencerna. Jarak 1 mm kan. Jarak nih, kita kenalin dulu deh. Lambang-lambangnya. D jarak 2 celah. N pola terang atau gelap. L jarak celah layar. Y jarak dari terang. Pokoknya di antara ini yang satuannya paling gede si Y nih, jarak dari terang. Ini satuan-satuannya konversinya ya, Armstrong, nano, mikro, piko. Nah, berarti jarak 2 celah apa? D kan? 1 mm 10,3. Dan L-nya jarak celah layar, L-nya 1 meter. Panjang gelombangnya lambda 5.000 Armstrong. 5 kali 10,3 Armstrong per meter min 10 kan? Kali 5 kali 10 min 10, paham? Periode kedua N-nya 2, paham nggak? Bentar. Yang diketahuinya paham dulu nggak? Coba sebelum masukin rumus nih. Ulang, Pak. Ulang, Pak. Ulang, 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 ulang. Nih, D-nya jarak 2 celah 1 mm. Tuh, tinggal masukin kan. Oke. L ini udah keterangan nih. L-nya berarti ini kan 1 meter kan.
Panjang gelombang tuh lambda. Oke, paham. Lambdanya Armstrong jadikan meter, jadi 10 4 min 10, 5 kali 4 min 7 ya kan. Astagfirullahaladzim. Hmm. Ordenya 2 berarti N sama dengan 2 ya kan. DY per L sama dengan N kali lambda ya kan. D-nya 1 kali 10 4 min 3 dikali Y, L-nya 1, 2, N-nya 2, lambdanya 5 kali 10 Oh, min itu rumus 3. ya, Pak? DY per L. Iya ini rumusnya. Y itu apa, Pak? Jarak dari terang. Oh, Y-nya itu jarak apa? Jarak dari terang atau gelapnya kan? Jarak terang kan? Y-nya berarti di sini berapa, Pak? Yang ditanya Y-nya jarak dari terang pada kedua ya Oh kan? iya, bener. Berarti Bentar, kita Pak. tulis dulu 3Y sama dengan 10 kali 10 min 7 kan? Berarti 10 min 3Y 10 min 3 meter Y-nya. Jadi kan milimeter dikali 10 3 jadi 1 milimeter. Paham? Paham ya? Gelombang berdekatan